Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, dimanapun kamu berada. Berjumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Saya doakan siapapun kamu, baik itu yang nonton secara live ataupun yang nonton siaran ulangnya nanti, saya doakan agar Allah berikan ketenangan hatinya, kemudian fisiknya disehatkan oleh Allah dan diberikan kemudahan rezeki, kemudahan dalam menjalani aktivitas ataupun menyelesaikan setiap urusan yang hari ini sedang berjalan yang Anda miliki. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai penjelasan di video kali ini, saya ingin mengajak kamu semuanya sekaligus menginformasikan terkait tentang seminar yang saya adakan di Jakarta. Pendaftarannya bisa langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Pada tanggal 10 Desember ya. Jadi sudah mulai banyak yang mendaftar, maka ikut ambil bagian untuk mendapatkan materi yang sebenarnya kamu butuhkan. Kemudian buat kamu juga yang merasa kesulitan dalam hidup, semua permasalahan tidak kunjung selesai, sebenarnya apa sih sebabnya, apa sih permasalahannya gitu. Nah, kalau itu menjadi pertanyaan kamu, maka segera daftarkan diri kamu karena saya akan jawab semuanya. Dan juga kamu akan mendapatkan program ulang bawah sadar, karena ini yang paling penting dalam solusi ya. Karena sebenarnya setiap permasalahan ada itu karena memang bawah sadar yang bermasalah. Dan itu harus diinstal ulang, harus diprogram ulang, baik itu secara finansial ataupun secara percintaan permasalahannya ya. Dan kamu di sana juga akan mendapatkan terapi luka batin dan juga mental block. Banyak deh. Dan kita juga bisa sharing di sana ya. Itu untuk yang offline di Jakarta di Hotel Asli pada tanggal 10 Desember. Dan untuk yang online yaitu kelas eksklusif terkait tentang permasalahan yang banyak banget dialami oleh banyak orang, yaitu tentang lunas hutang atau tentang hutang. Dengan 6 kali pertemuan dan juga bimbingan ya, bonus dari saya bimbingan sampai bulan Desember. Jadi segera daftarkan diri kamu jika menurut kamu solusi itu penting buat apapun yang sedang kamu jalani hari ini, baik itu tentang hutang. Dan untuk pendaftarannya baik yang online maupun yang offline, silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang hutang. Karena begini, kenapa kok sih yang dibahas itu hutang dan hutang terus? Gini, dari sekian banyaknya tema seminar yang saya buat, ternyata peserta yang paling banyak yaitu tentang hutang. Dari sini bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya permasalahan ini banyak orang alami sebenarnya. Ya. Lalu timbul sebuah pertanyaan, mengapa sih hutang saya kok sulit banget untuk lunas? Dan sebenarnya solusi terbaiknya itu apa? Itu saya akan jawab sekaligus semuanya, maka tonton video ini sampai selesai. Baik, kalau pertanyaannya mengapa hutang itu selalu datang dan tidak kunjung selesai? Sebenarnya kenapa sih? Gini, hutang itu tidak begitu saja kamu miliki, tidak kamu alami ya. Sebenarnya ini semua terjadi karena sebab memang di dalam bawah sadarmu ada data terkait tentang hutang. Jadi kemudahan itu datang jika berhutang. Prinsip yang ada di dalam dirimu sebenarnya itu, di dalam bawah sadarmu itu ya. Kalau masih belum menangkap yang saya maksud, sekarang dicek, mengapa sih kalau kita butuh uang, entah itu untuk bisnis atau untuk apapun itu, kenapa yang muncul di dalam pikiran kita itu hutang? Ya, coba cek lagi di dalam dirimu. Sementara secara keilmuan dan Allah juga berpesan bahwa sang kamu itulah yang sebenar-benarnya doa, atau aku sesuai prasangka hambaku. Itu menurut perkataan Allah di dalam hadis qudsi. Kemudian secara ilmu pengetahuan juga bahwa yang kamu pikirkan maka sejatinya itulah yang kamu harapkan. Terjadi toh? Terwujud toh? Karena kita mendahulukan hutang. Nah,
hutang itu ada jenisnya. Ada hutang yang pure hutang, ada juga yang hutang dengan konsep riba. Nah, kalau pertanyaan kamu, kenapa kok tidak selesai-selesai? Kok selama ini berusaha untuk menyelesaikan tapi nggak selesai? Ya karena konsep yang kamu ambil, ya, konsep hutangmu itu adalah konsep yang memang benar-benar Allah larang. Allah melarang apa itu yang disebut dengan riba. Dan bahkan Allah menyatakan bendera perang gitu. Di beberapa referensi, bisa cek di Google juga banyak kok. Sebenarnya larangan Allah terkait riba itu apa. Jadi Allah tidak suka dengan cara seperti itu karena ada yang tersakiti. Sampai di sini kira-kira membuat kamu sadar apa tidak? Kalau benar-benar membuat kamu sadar, saya akan lanjutkan dengan solusinya. Solusinya sebenarnya kalau saya bilang sederhana, nanti sulit juga kamu untuk percaya. Tapi saya katakan solusinya sulit untuk kamu dapat, nanti kamu drop juga. Saya akan mengambil yang pertama, yaitu menurut saya solusinya sangat-sangatlah mudah. Ya, jangan dibantah dulu, dengerin dulu sampai selesai. Kenapa saya katakan mudah? Karena secara hukum hati atau bawah sadar terkait tentang doa, pada dasarnya yang dibutuhkan itu pertama sadar, kedua akui, dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya akan coba rincikan ini. Itu kenapa tadi saat saya jelaskan di poin pertama terkait mengapa hutang itu selalu muncul. Apakah kamu sadar sampai di sini? Kalau kamu sadar, ayo kita lanjutkan. Yang kedua, masuk pada konsep tobat, ya. Tobat menurut beberapa penjelasan, yang pertama adalah mengakui. Oke. Kan tadi saya katakan bahwa kita itu berseberangan dengan Allah kalau kita masuk pada konsep riba dan Allah nyatakan perang. Ya, masuk pada tobat solusinya yaitu yang pertama adalah mengakui apa sih kesalahannya. Mengakui kesalahan yang kamu alami, yang kamu lakukan, yaitu riba. Kemudian yang kedua yaitu menyesalinya. Menyesal tidak kalau kamu ternyata selama ini yang melakukan riba, ya, itu bertentangan dengan Allah. Menyesal tidak kamu? Kalau kamu menyesal, bagus, kita masuk pada tahapan yang ketiga dalam pembahasan tentang tobat, yaitu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi itu hatimu. Tetapi kadang-kadang itu bisa berulang karena sebab kamu pun tidak sadar. Saya pernah mengatakan bahwa jika kamu memikirkan itu berulang, maka itu berpotensi untuk berulang. Jika di hatimu masih memiliki prinsip yang berhubungan dengan hutang, hutanglah solusinya, maka itulah yang akan kamu dapat. Jadi nanti berulang tuh. Oke, itu tugasnya adalah berdamai, berjanji kepada Allah untuk tidak lagi mengulanginya lagi. Itu masuk dalam solusi lakukan, yaitu tobat dengan 3 poin penjelasan dari tobat tersebut. Nah, kemudian mulailah untuk apa? Untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah, mengandalkan Allah. Bagaimana caranya? Mengandalkan Allah itu lagi-lagi saya mau bilang sederhana. Dengan cara setiap apapun yang kamu dapatkan, belajarlah untuk bersyukur. Lebih condong melatih pikiran dan hati itu fokus pada memperbaiki diri. Memperbaiki diri ini kan banyak komponennya, ya. Mulai melatih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Menerima semua yang sudah Allah berikan. Memindahkan fokusmu. Yang tadinya fokus kepada hutang, sekarang pindahkan fokusmu pada dirimu. Perbaiki dirimu dengan banyak hal, dengan banyak komponen yang sering saya jelaskan di video-video yang saya upload. Membenahi diri itu tidak hanya perkara pikiran saja, tidak perkara ucapan saja, melainkan ada satu yang lebih powerful, yaitu hati. Rasa, yaitu kepuasan. Rasa ini terletak dalam hati. Kalau kamu fokus pembenahan hati, perbaiki hatimu. Mulai perbaiki sudut pandangmu, ya. Kemudian perbaiki dengan kamu perbanyak bersyukur, beristighfar, minta ampun kepada Allah,
kemudian yakin, hatinya dibuat yakin, maka saya yakin kemudahan-kemudahan itu akan hadir. Tadi saya katakan bahwa yang pertama adalah sadar, yang kedua adalah masuk pada taubat, yang ketiga perbaiki diri. Hanya dengan tiga hal ini. Saya pernah buat satu video dengan penjelasan yang sangat detail. Saya bisa menyelesaikan sisa dari hutang saya 200 juta dalam waktu 2 bulan. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ke Allah. Saya berjanjinya ke Allah. Kemudian saya pun berjanji untuk apa? Untuk memperbaiki semua yang ada dalam diri saya, baik itu secara ucapan, pikiran, tindakan, dan juga rasa. Dan setiap kali kaki melangkah, setiap kali saya menghadapi satu persoalan, saya selalu katakan kalimat atau afirmasi yang cukup sakti menurut saya. Saya selalu katakan, saya komunikasi dengan Allah. Setiap kali saya mau berhadapan dengan orang yang terkait itu masalah, saya selalu bisikan pada diri sendiri, ya Allah, bantu saya untuk menghadapi ini semua. Ya Allah, beri saya solusi untuk bisa menyelesaikan ini semuanya. Jadi sebenarnya rezeki datang itu bukan karena kamu kerja loh. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena 8 pintu rezeki itu tidak ada sama sekali yang menyebutkan tentang bekerja. Yang ada adalah usaha. Tetapi bukan berarti saya melarang Anda bekerja. Jadikan pekerjaanmu itu adalah wasilah. Dan pekerjaan yang kamu jalani itu bagian dari apa? Usaha. Bagian dari usahamu. Nah, sebab usahalah rezeki itu Allah buka. Lagi-lagi nih akan bicara tentang kesadaran. Ketika kamu fokus pada sisi spiritual yang ada di dalam dirimu, terus menghubungkan atau terkoneksi pada alam semesta, kemudian terkoneksi juga pada energi keilahian, maka semuanya akan mudah. Kenapa kok saya katakan mudah? Otomatis kalau sekian komponen yang saya sampaikan di video kali ini dari awal tadi hingga sampai saat ini, itu adalah semuanya adalah spiritualitas. Itu semua adalah cara saya mengajarkan kamu agar let go-nya muncul. Hidup sepenuhnya bersandar kepada Allah. Karena kalau kita bersandar pada yang lainnya, kita akan kecewa. Jadi rezeki datang. Kalau bicara kesimpulan, bicara ilmu dagingnya, rezeki datang itu karena sebab Allah merahmati kita atau Allah menyayangi kita. Bukan karena apa-apa. Bukan karena kamu kerja keras. Karena kalau kerja keras itu membuat kaya, harusnya kuli bangunan yang sudah kaya. Jadi semuanya itu sebab Allah sayang atau Allah ridho kepada kita. Yang terakhir ya, yang ingin saya sampaikan, banyak orang mencari solusi dengan mencari banyak amalan. Itu semua saya tidak menyalahkannya. Itu benar kalau mindsetnya benar. Kalau kamu mengamalkan sesuatu, tetapi kamu sandarkan sepenuhnya hidupmu itu pada amalan, jujur saya bilang, kamu hanya akan menemukan kekecewaan dan kesia-siaan. Tetapi kalau kamu sadar bahwa rezeki itu datangnya sebab rahmat dari Allah, sebab kasih sayang dari Allah, maka kamu akan mendapatkan rezeki itu. Ya, pertolongan dari Allah akan kamu dapatkan. Nah, sekarang pertanyaan sederhananya, pertanyaan terakhirnya, bagaimana caranya agar Allah menyayangi kita semuanya? Ya, kalau dibilang esensinya, intinya ya Allah sebenarnya sayang sama kita. Tapi konteksnya adalah keilmuannya, bagaimana caranya agar Allah meridhoi atau Allah sayang kepada kita, agar kita diberikan kemudahan-kemudahan dan diberikan pertolongan. Ya, lakukan yang saya sampaikan tadi. Pertama sadar, kedua akui, tobat, yang ketiga adalah pembenahan diri. Nah, ini semua adalah solusi. Saya tahu setiap hutang itu harus dibayar dengan uang. Tapi di dalam pikiran kita selalu terlatih uang bisa didapat kalau kita bekerja. Kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat uang. Salah Bapak Ibu. Pemikiran seperti itu justru akan menjebak pikiranmu, menjebak rasamu. Dan anehnya kita akan bertuhan pada pekerjaan kita. Ini sangat sensitif karena spiritualitas dalam dirimu itu sangat luar biasa. Tapi maaf, mungkin selama ini tidak pernah kamu maksimalkan. Hutang akan lunas Bapak Ibu kalau benar kamu menerapkan keilmuannya.
Karena rezeki itu bukan dari apa-apa, tetapi dari rahmat Allah. Dan ajaibnya kamu akan dapat dari berbagai arah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datang dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Dan itulah perkasanya Allah dengan kuasanya, dan Allah dengan segala maha baiknya. Terima kasih teman-teman, selamat mempraktekkan, diputar ulang videonya jika belum paham, karena saya harus menjelaskan ini secara urut dan pelan-pelan. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.